Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Anugrah Wijaya dan saya dari kelompok 2. Ya kayaknya cuma saya sendiri di kelompok 2. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Landasan Metode Dakwah Qur'ani. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat yang diberikan sehingga saya masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memaparkan materi dari kelompok 2. Ya, tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, langsung saja. Ya, kita tahu Islam adalah ajaran Allah yang sempurna dan diturunkan untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Akan tetapi, kesempurnaan ajaran Islam hanya merupakan ide dan angan-angan saja jika ajaran yang baik itu tidak disampaikan kepada manusia. Ya, lebih-lebih jika ajaran itu tidak diamalkan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dakwah merupakan suatu aktivitas yang sangat penting dalam keseluruhan ajaran Islam. Dengan dakwah, Islam dapat diketahui, dihayati, dan diamalkan oleh manusia dari generasi ke generasi berikutnya. Sebaliknya, tanpa dakwah, terputuslah generasi manusia yang mengamalkan Islam. Ya, perlu kita tahu dari judul materi ini yaitu landasan metode dakwah perlu kita tahu metode dakwah itu sendiri ya. Ya, metode dakwah merupakan cara strategis, teknik, atau pola dalam melaksanakan dakwah, menghilangkan rintangan atau kendala-kendala dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Ya, dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya sehingga berlangsung ajaran Islam beserta pemeluknya dari generasi ke generasi. Ya, berikutnya, agar dakwah tepat sasaran, Al-Quran telah menunjukkan kaidah-kaidahnya. Dalam surah An-Nahl ayat ke-125 artinya, dalam surah An-Nahl ayat ke-125 yang berarti, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, ayat dalam Al-Quran itulah yang biasa dikatakan sebagai landasan untuk metode dakwah. Banyaknya ayat Al-Quran yang menjadi landasan metode dakwah, bahkan Al-Quran itu sendiri yang menjadi landasan untuk mengajak orang-orang dari yang batil ke jalan yang lurus. Ya, selanjutnya perlu kita tahu sumber landasan metode dakwah itu yang pertama, ya seperti yang saya katakan tadi, Al-Quran, kedua sunnah Rasul, tiga sejarah hidup para sahabat dan fuqaha, keempat pengalaman. Ya, selanjutnya ya kita bahas tadi tentang landasan dakwah dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 125 itu kita membahas kandungan surah An-Nahl ayat 125. Metode dakwah Rasulullah mengacu pada anjuran Allah mengenai cara berdakwah yang tercantum dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 tadi. Ayat ini mencangkum beberapa metode dakwah sebagai berikut. Satu, yaitu disampaikan dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Ya, cara hikmah yang dimaksud ini adalah perkataan yang tegas dan benar yang membedakan yang hak dan yang batil. Dakwah harus disampaikan dengan cara yang hikmah, hingga tidak menimbulkan hal yang samar-samar yang membingungkan. Pengajaran yang baik di dalam metode dakwah Rasulullah juga dimaknai sebagai dakwah yang baik, disampaikan dengan cara yang lemah lembut. Rasulullah telah mengajarkan kelemah lembutan yang beliau tunjukkan tak hanya kepada para sahabat dan orang-orang muslim, namun juga tetap lembut pada musuh yang akan membunuh beliau. Inilah ketinggian akhlak berdakwah Rasulullah yang mengacu pada anjuran hikmah dalam Al-Quran. Yang kedua, kita ketahui pada PowerPoint,
berdebat dengan cara yang baik. Metode dakwah Rasulullah senantiasa menghindari cara berdebat yang hanya akan melemahkan seorang dai. Ya, Rasulullah senantiasa menghindari perdebatan yang diajak oleh kaum kafir Quraisy. Utusan tersebut merayu dan membujuk Rasulullah untuk meninggalkan dakwah yang diperintahkan Allah. Sebagai gantinya, kaum kafir Quraisy akan memberikan apa saja yang dikehendaki Rasulullah, serta harta, wanita, dan jabatan, dan lainnya. Ya, seperti itu. Dalam kondisi perdebatan yang sangat penting tersebut, menuntut pada akidah, ya Rasulullah menunjukkan sikap yang tenang dan cerdas, ya, santuy. Beliau mempersilahkan utusan tersebut selesai bicara, lalu beliau menanyakan pada utusan tersebut, setelah selesai Anda berbicara, inilah bentuk keteladanan Rasulullah yang diajarkan kepada umat manusia dalam menyebarkan dan menyampaikan ajaran dakwah, bahkan dalam kondisi perdebatan yang sudah mencapai klimaks. Ya, nilai-nilai dakwah sekalipun Rasulullah tetap mengajarkan kepada manusia cara berdebat dan berargumen yang baik dan bijak. Dan berikutnya atau yang ketiga adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Metode dakwah Rasulullah lainnya yang diajarkan kepada umatnya adalah membalas sikap jahat yang dilakukan oleh dakwah dengan akhlak mulia yang mengetuk hati objek dakwah. Untuk selanjutnya mengantarkan kepada keimanan. Suatu ketika, ya sedikit ini ada cerita, suatu ketika Rasulullah sering dicaci oleh seorang pengemis buta. Rasulullah senantiasa bersabar menyuapi dan memberi makan pengemis tersebut. Sementara dirinya selalu dihujat. Rasulullah sendiri itu selalu dihujat oleh pengemis tersebut. Setelah Rasulullah wafat, barulah si pengemis tersebut tahu bahwa yang menyuapi dan memberinya makan selama ini adalah Rasulullah. Barulah pengemis tersebut masuk Islam. Ya, itulah fungsi dari poin ketiga ini. Ya, kita lanjut dari landasan metode dakwah lain. Berikutnya adalah landasan metodologi dakwah dari hadis. Ya, ini yang paling termasuk juga. Ya, landasan metodologi dakwah dari hadis. Setelah tadi kita membahas Quran, sekarang hadis. Ya. Metodologi dakwah dari hadis. Pemahaman terhadap metode dakwah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran tersebut dapat diaplikasikan dengan menggunakan metode yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku pelopor dakwah Islamiyah, seperti yang tertera dalam redaksi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Yang berbunyi, barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka cegahlah dengan tangannya atau cegahlah dengan kekuasaan. Apabila tidak mampu, maka dengan lidahnya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selama-lama iman. Ya, berdasarkan hadis tersebut atau hadis tadi dapat dipahami bahwa metode dakwah yang disebutkan di dalam Al-Quran mempunyai integritas dengan metode dakwah yang tertera di dalam hadis. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan metode dakwah yang ada di dalam Al-Quran dengan menggunakan metode dari hadis seperti yang disebutkan di atas. Sehingga dapat dipahami bahwa hadis merupakan salah satu landasan metode dalam melaksanakan dakwah selain didasarkan kepada metode dakwah yang dilaksanakan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Konsep seperti ini merupakan model utama bagi para da'i atau pelaksana dakwah. Sehingga pemahaman terhadap metode dakwah yang terdapat di dalam hadis sangat diperlukan untuk pencapaian hasil yang lebih optimal dengan persentase keberhasilan dakwah mencapai taraf yang signifikan. Ya, perlu ditahu pedoman utama yang tidak dapat berubah serta dinamis dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang dikatakan Sayyidallah dalam jurnalnya ini, karena secara epistemologi hadis dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sebab hadis merupakan penjelasan terhadap ayat Al-Quran yang masih mujmal global atau mutlak atau tanpa batasan. Ya, di dalam sunnah Rasul atau hadis banyak ditemui hadis yang berkaitan dengan dakwah. Begitu juga dalam sejarah hidup dan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
serta cara-cara yang dipakai beliau dalam menyebarkan dakwanya, baik ketika beliau berjuang di kota Mekah, di kota Madinah, ya, maupun kota Madinah dan daerah-daerah lainnya. Semua hal tersebut memberikan contoh dalam metode dakwah beliau, sehingga seharusnya para dai mengikuti langkah perjuangan dakwah beliau. Itulah bisa disebut landasan metode dakwah dalam hadis. Ya, landasan metode dakwah dari hadis. Ya, tadi maaf. Ya, dalam jurnal dari Wardi Bakhtiar menjelaskan bahwa metode dakwah yang ada di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 digunakan dengan cara atau metode yang terdapat di dalam hadis riwayat Muslim, yaitu menggunakan kekuatan anggota tubuh, tangan, dengan mulut, lidah, dan dengan hati. Kemudian dilakukan bahwa dari sumber metode tersebut menghasilkan metode-metode yang merupakan operasionalisasinya, yaitu dakwah dengan lisan, tulisan seni, dan bil halal. Ya, waktu sudah 11 menit, ya itulah tadi pemaparan dari materi kelompok 2 yang dimaparkan oleh saya sendiri, Anugerah Wijaya. Ya, dari nama kelompoknya cuma saya, ya alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada para pendengar, terima kasih kepada para pembaca, dan terima kasih saya, dan terima kasih kepada Bapak, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator.